Tak semua yang rajin sholat akan otomatis selamat di alam kubur. Ini fakta yang menampar, tapi harus kita hadapi. Ada orang yang tak pernah tinggalkan sholat, tapi saat wafat, wajahnya tak bercahaya, jasadnya membusuk, dan kuburnya sempit menghimpit. Kenapa bisa begitu? Bukankah sholat adalah tiang agama? Sholat memang tiang agama, tapi jika hanya sebatas gerakan, tanpa hati yang ikut sujud, maka yang tertinggal hanyalah formalitas. Banyak yang menunaikan kewajiban 5 waktu, namun setelah salam, lisannya kembali memfitnah. Setelah ruku, hatinya kembali sombong. Lalu bagaimana mungkin sholat seperti ini bisa menyelamatkan? Dalam Quran Surat Al-Ma'un, Allah sudah memberi peringatan, maka celakalah orang-orang yang sholat, yaitu yang lalai dari sholatnya. Ini bukan tentang meninggalkan sholat, tapi tentang orang yang tetap sholat, namun tidak menghadirkan makna di dalamnya. Ia sholat, tapi tidak takut kepada Allah. Ia sholat, tapi masih menzalimi orang lain. Banyak orang mengira bahwa sholat adalah tiket otomatis menuju keselamatan. Padahal yang membuat sholat diterima bukan hanya kuantitasnya, tapi kualitasnya. Apakah sholat itu membuat hatinya tunduk? Apakah sholat itu membuat lisannya terjaga? Apakah setelah sholat, ia semakin takut berbuat dosa? Karena sholat bukan sekadar bacaan, tapi komunikasi suci antara hamba dan Tuhannya. Jika seseorang rajin sholat tapi masih mencuri, masih korupsi, masih menipu, maka bisa jadi sholat itu hanya menyentuh jasadnya, bukan ruhnya. Dan saat kematian menjemput, semua kepalsuan itu akan dibongkar di alam kubur. Dalam hadis riwayat Tabrani, Rasulullah bersabda, "Betapa banyak orang yang berdiri untuk sholat, tapi tidak mendapatkan dari sholatnya kecuali letih dan penat." Ini peringatan keras. Jangan sampai kita masuk golongan yang seperti ini. Tampak taat di dunia, tapi kosong di sisi Allah. Kubur bukan tempat basa-basi. Di sana, yang bicara adalah amal yang jujur. Jika sholatmu tak membentukmu jadi lebih baik, maka ia takkan membelamu. Bahkan bisa jadi, ia menjadi saksi yang menuntut. Engkau berdiri menghadap Tuhan, tapi hatimu memikirkan dunia. Lalu, bagaimana cara memastikan agar sholat kita benar-benar diterima? Apa saja ciri sholat yang mampu menyelamatkan di alam kubur? Dan dosa tersembunyi, apa yang membuat seseorang tetap diazab meski ibadahnya lengkap? Mari kita telusuri dalam-dalam, sebelum terlambat. Sholat tanpa rasa takut. Salah satu kesalahan besar yang jarang disadari adalah sholat tanpa rasa takut kepada Allah. Banyak yang melaksanakan sholat seperti rutinitas biasa, tanpa merenungi siapa yang sedang ia hadapi. Bibirnya membaca takbir, tapi hatinya kosong. Ruku dan sujud hanya menjadi gerakan fisik yang tak menyentuh relung jiwa. Padahal dalam sholat, harusnya seorang hamba merasa hina, lemah, dan takut atas segala dosanya. Rasa takut kepada Allah bukan sesuatu yang bisa dipalsukan. Ia hadir dari kesadaran yang dalam, dari penyesalan yang jujur atas dosa-dosa yang telah lalu. Jika sholat tidak memunculkan rasa takut, bisa jadi karena selama ini kita terlalu percaya diri dengan amal kita sendiri. Kita merasa sudah cukup hanya dengan menunaikan kewajiban, tanpa benar-benar menyadari betapa besar murka Allah terhadap kelalaian dan kemunafikan. Bayangkan seseorang berdiri di hadapan raja yang kejam dan tak terduga. Ia tentu akan gemetar, menjaga ucapannya, takut berbuat salah. Tapi kenapa saat kita berdiri di hadapan raja dari segala raja, yaitu Allah, kita justru santai, main-main, bahkan sibuk memikirkan hal dunia? Bukankah ini pertanda bahwa hati kita mati rasa terhadap kebesarannya? Sholat seharusnya menjadi momen puncak dari rasa takut dan harap. Di sanalah tempat kita menangis atas dosa yang belum ditebus. Namun ironisnya, banyak yang justru menjadikan sholat sebagai ajang terburu-buru. Takbir langsung ruku, sujud tanpa jikir, duduk tahiyat bagai ingin segera berdiri. Sholat seperti ini bukan hanya tidak khusyuk, tapi juga menunjukkan betapa kecilnya penghormatan kita terhadap perintah ilahi.
Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 45, Allah berfirman, "Dan mohonlah pertolongan dengan sabar dan solat. Sesungguhnya solat itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk." Ayat ini memberi sinyal jelas bahwa solat bukanlah hal ringan, kecuali bagi hati yang tunduk. Maka, jika solat terasa ringan namun tanpa khusyuk, bisa jadi itulah bentuk kehampaan yang berbahaya. Sebagian ulama bahkan menyebut bahwa orang yang terbiasa sholat tanpa rasa takut, lama-kelamaan akan meremehkan dosa-dosanya. Ia merasa sudah suci karena rajin ibadah, padahal hatinya terus menumpuk kemunafikan. Orang seperti ini tak akan sadar kalau jalan hidupnya sudah jauh dari rahmat Allah. Ia berpikir dirinya dekat dengan surga, padahal sedang melangkah ke jurang azab. Dan yang paling menyakitkan adalah saat amal sholat itu sendiri yang menjadi saksi kejahatan di hadapan malaikat. Ia berkata, "Hamba ini melaksanakan aku, tapi hatinya tak bersamaku. Ia berdiri, tapi hanya raganya. Jiwanya sibuk dengan dunia, lisannya penuh dusta, dan niatnya bukan untuk Rabb-Nya." Saat itu, semua kesombongan akan runtuh. Tak ada lagi tempat lari dari kenyataan. Inilah peringatan keras bagi kita semua. Jangan bangga dulu hanya karena telah menjaga solat. Yang lebih penting adalah bagaimana hati kita saat solat. Apakah kita benar-benar merasa sedang berhadapan dengan Allah? Ataukah kita hanya sedang menjalankan rutinitas agar terlihat taat di mata manusia? Solat yang tak mencegah dosa. Salah satu ciri bahwa solat seseorang tidak diterima oleh Allah adalah ketika solat itu tidak berdampak pada kehidupannya. Ia tetap mudah marah, suka berdusta, ringan tangan menyakiti, dan ringan mulut mencaci. Padahal dalam Quran Surat Al-Ankabut, ayat 45, Allah telah berfirman, "Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar." Jika setelah solat, seseorang masih terjerumus dalam maksiat, ada yang salah dalam solatnya. Solat sejatinya adalah benteng yang menjaga seorang muslim dari kerusakan moral. Saat ia benar-benar sadar bahwa dirinya baru saja berdiri di hadapan Tuhan yang Maha Melihat, seharusnya ada rasa malu untuk kembali melakukan dosa. Tapi jika setelah salam ia kembali pada kebiasaan buruknya, maka solatnya telah gagal menanamkan ketakwaan dalam dirinya. Ia hanya melatih tubuh, bukan membentuk jiwa. Bayangkan seseorang yang baru saja solat, lalu keluar dari masjid dan langsung memaki orang lain, menipu dalam jual beli, atau membuka aurat dengan bangga. Maka di mana keberkahan solatnya? Jangan-jangan selama ini, ia solat hanya karena takut dilabeli sebagai orang kafir, bukan karena ingin mendekatkan diri pada Allah. Ia takut pandangan manusia, tapi tak takut pengawasan Rabb-Nya. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah pernah bersabda, "Barang siapa yang tidak dicegah oleh solatnya dari perbuatan keji dan mungkar, maka tidak ada nilai bagi solatnya di sisi Allah." Ini adalah tamparan keras bagi mereka yang merasa sudah cukup hanya dengan solat, tanpa memperbaiki akhlak. Solat bukan pajangan, ia harus menciptakan perubahan. Ulama menyebutkan bahwa buah dari solat yang benar adalah munculnya rasa malu untuk berbuat dosa, munculnya rasa sabar dalam menghadapi ujian, dan tumbuhnya kasih sayang terhadap sesama. Jika ketiga hal ini tidak muncul, maka patut dipertanyakan, apakah solat yang ia lakukan selama ini benar-benar mengandung ruh? Terkadang seseorang rajin solat, tapi hatinya masih penuh kebencian. Ia berdiri menghadap kiblat, tapi dalam hatinya menyimpan dengki. Ia sujud kepada Allah, tapi dalam hidupnya memutus silaturahmi, meremehkan orang miskin, dan menghina saudara sesama muslim. Solat seperti ini bisa jadi hanya menjadi beban yang memperberat hisabnya kelak. Kita harus berani jujur pada diri sendiri. Apakah setelah bertahun-tahun solat, kita semakin sabar, semakin lembut, dan semakin takut pada dosa? Ataukah kita masih sama seperti dulu, mudah tersinggung, egois, dan tak peduli pada tangisan orang lain? Jika jawabannya yang kedua, maka jangan heran jika kelak kubur kita gelap, meski solat kita lengkap. Inilah pentingnya muhasabah. Karena azab kubur tidak datang hanya karena dosa besar, tapi juga karena amal yang tidak tulus dan ibadah yang tak berdampak.
kita bisa terlihat rajin ibadah, tapi jika tidak jujur pada diri sendiri, maka azab akan datang tanpa peringatan. Dan saat itu, kita hanya bisa menangis dalam kegelapan yang tak berujung. Niat tersembunyi yang merusak amal. Solat yang dikerjakan dengan sempurna gerakannya, belum tentu diterima jika niat di baliknya tercemar. Betapa banyak orang yang solat hanya karena ingin terlihat taat di mata manusia, bukan karena cinta dan takut kepada Allah. Mereka datang ke masjid agar dianggap alim, mereka berburu pujian atas kesalehannya, namun semua itu kosong di mata langit. Ibadah seperti ini berpotensi menjadi bumerang di akhirat kelak. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil." Para sahabat bertanya, "Apa itu syirik kecil, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Riya." Maka meskipun seseorang rutin solat, jika niatnya bukan karena Allah, ia telah jatuh ke dalam kesyirikan kecil yang bisa membatalkan pahala seluruh amal. Riya itu licik. Ia menyusup dalam ibadah tanpa disadari. Seorang bisa jadi menangis dalam sujud, tapi hatinya berkata, "Lihatlah aku, betapa khusyuknya aku beribadah." Ia bisa jadi berdiri di syaf pertama, tapi hanya untuk mendapat tempat di hati manusia. Ia bisa jadi rajin menghadiri kajian, tapi hanya demi gengsi. Ketika niat seperti ini dibiarkan, solat tak lagi menjadi sarana taqarrub, tapi alat untuk mencari dunia. Niat adalah ruh dari setiap amal. Jika niat rusak, maka ibadah sehebat apapun menjadi sia-sia. Itulah sebabnya setiap sebelum solat kita harus memastikan bahwa hati benar-benar ikhlas. Bukan karena rutinitas, bukan karena tekanan sosial, tapi semata-mata karena ingin mendekat kepada Rabb yang Maha Kuasa. Inilah yang membedakan amal seorang mukhlis dan seorang munafik. Orang yang ikhlas akan tetap solat meski tak ada yang melihat. Ia tetap bangun malam walau tak dipuji. Ia tetap menjaga wudu meski sendirian di kamar. Sebaliknya, orang yang hanya ingin dilihat akan rajin hanya saat di depan umum dan lalai saat sendiri. Ia pandai bersandiwara di atas sajadah, tapi lupa bahwa malaikat mencatat bukan hanya gerakan, tapi juga getaran hati. Dalam Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5, Allah berfirman, "Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama." Ini bukti bahwa keikhlasan bukan bonus, tapi syarat utama diterimanya amal. Maka siapapun yang solat tanpa keikhlasan, hanya akan menanam debu yang diterbangkan angin pada hari kiamat. Betapa tragis jika seseorang sudah lelah menunaikan solat seumur hidup, tapi di akhirat ia justru mendapati amalnya hancur karena niat yang salah. Di alam kubur, solat itu tak bisa membela, sebab ia sendiri menjadi saksi bahwa ia dilakukan karena dunia, bukan karena Allah. Dan ketika azab mulai menghimpit, semua topeng kesalehan akan dicabut satu persatu. Solat yang tak menghadirkan khusyuk. Salah satu indikator diterimanya solat adalah hadirnya kekhusyukan. Bukan sekadar tenang secara fisik, tapi kehadiran hati yang sepenuhnya tunduk dan sadar akan keagungan Allah. Sayangnya, banyak dari kita terbiasa solat dalam kondisi lalai. Lisan membaca ayat, tapi pikiran melayang entah kemana. Sujud di hadapan Tuhan, tapi hati sedang mengatur rencana bisnis atau urusan dunia lainnya. Khusyuk bukan hal yang otomatis muncul. Ia adalah hasil dari latihan dan pemahaman yang mendalam akan makna setiap gerakan dan bacaan dalam solat. Jika seseorang tak pernah merenungkan arti surat Al-Fatihah yang ia baca di setiap rakaat, bagaimana mungkin ia bisa khusyuk? Jika hatinya kosong saat bertakbir, bagaimana mungkin ruhnya hadir saat sujud? Dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 1-2, Allah menyebutkan, "Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam solatnya." Maka jika seseorang tidak berusaha menghadirkan khusyuk, berarti ia telah mengabaikan bagian paling penting dari solat. Ia melakukan ibadah secara mekanik, bukan dengan kesadaran penuh bahwa ia sedang berdiri di hadapan Sang Pencipta. Ironisnya, kita begitu mudah terganggu oleh notifikasi ponsel, suara kendaraan,
atau bahkan bisikan hati sendiri. Tapi kita tak merasa bersalah saat sholat selesai tanpa rasa haru, tanpa getaran hati, dan tanpa tangisan. Kita bangga telah menunaikan kewajiban, padahal sejatinya kita belum benar-benar menghadap kepadanya. Padahal, salah satu bentuk azab kubur yang paling mengerikan adalah ketika seseorang dipaksa mengulang sholatnya di alam barzakh, sholat yang ia kerjakan dulu dengan lalai. Ia akan berdiri dalam gelap, mengulang bacaan yang tak pernah ia hayati, menggerakkan tubuh yang dulu ia gerakkan tanpa niat yang bersih. Dan itu terjadi tanpa henti, sebagai bentuk kehinaan atas kelalaian yang dulu dianggap remeh. Ulama salaf sangat menjaga kekhusyukan mereka dalam sholat. Bahkan sebelum takbiratul ihram, mereka mempersiapkan diri seolah hendak bertemu dengan raja. Mereka membayangkan surga di kanan, neraka di kiri, malaikat di depan, dan maut di belakang. Inilah yang membuat sholat mereka hidup. Bukan hanya tubuhnya yang sujud, tapi seluruh jiwa mereka tunduk. Sebaliknya, kita hari ini seringkali menganggap kekhusyukan sebagai hal sepele. Kita menunda-nunda sholat, lalu melaksanakannya dengan tergesa-gesa. Takbir langsung ruku, sujud seperti terburu waktu. Bagaimana mungkin sholat seperti ini bisa menjadi pembela di alam kubur? Bahkan di dunia saja kita tidak sungguh-sungguh menghadap kepadanya. Jika ingin selamat dari azab kubur, maka mulai sekarang, kita harus berusaha memperbaiki kualitas sholat kita. Bukan hanya dari gerakannya, tapi juga dari hatinya. Karena sesungguhnya, sholat yang diterima bukan yang paling panjang bacaannya, tapi yang paling dalam kekhusyukannya. Dan hanya dengan kekhusyukan itulah, seorang hamba bisa mendekati rahmat Allah. Dosa-dosa yang menghapus pahala sholat. Seringkali kita terlalu fokus menjaga sholat, tapi lupa menjaga diri dari dosa-dosa yang justru bisa menghapus pahala sholat itu sendiri. Ibarat menampung air bersih di ember bocor, sholat yang rajin dikerjakan pun akan sia-sia jika terus dibarengi dengan perbuatan maksiat. Dosa-dosa tertentu bisa menggerogoti amal sampai tak tersisa, tanpa disadari oleh pelakunya hingga ajal menjemput. Salah satu dosa yang paling berbahaya adalah menyakiti orang lain, baik dengan lisan maupun perbuatan. Banyak yang tidak sadar bahwa ucapan kasar, fitnah, gibah, dan menghina sesama bisa menjadi sebab terhapusnya amal ibadah, termasuk sholat. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah menyebut tentang orang yang bangkrut di akhirat. Ia datang membawa pahala sholat dan puasa, tapi semuanya habis karena ia pernah menzalimi orang lain. Selain itu, memutus silaturahmi juga merupakan dosa besar yang bisa menghalangi amal naik ke langit. Kita bisa saja rajin sholat, tapi jika dalam hati masih ada dendam kepada saudara, masih menolak memaafkan, maka sholat itu tertahan, tidak naik. Dalam Quran Surat Muhammad ayat 9, Allah berfirman, "Yang demikian itu, karena sesungguhnya mereka benci kepada apa yang diturunkan Allah, maka Allah menghapuskan amal-amal mereka." Betapa mengerikannya jika sholat yang kita banggakan ternyata telah dihapus karena hati yang keras. Dosa lain yang sering dianggap remeh adalah enggan membayar utang. Banyak orang sholat tepat waktu tapi meremehkan tanggung jawab finansialnya. Padahal dalam banyak hadis, Rasulullah sangat keras memperingatkan tentang bahayanya meninggal dalam keadaan membawa utang. Bahkan jenazah orang berutang tidak disolatkan oleh beliau hingga lunas. Jika utang dunia saja menghalangi hak untuk disolatkan, bagaimana dengan nasibnya di alam kubur? Sifat sombong juga bisa menghapus pahala sholat tanpa kita sadari. Seseorang yang rajin ibadah tapi merendahkan orang lain, merasa lebih suci, lebih mulia, bisa saja masuk ke dalam golongan yang tertipu oleh amalnya sendiri. Ia mengira sudah dekat dengan surga, padahal hakikatnya jauh dari rahmat. Ia rajin berdiri di saf pertama, tapi hatinya penuh kesombongan dan merasa lebih baik dari yang lain. Penyakit hati seperti iri, dengki, dan hasad pun tak kalah mematikan. Ia bisa menghapuskan pahala tanpa jejak. Orang yang iri atas keberhasilan orang lain, atau sakit hati karena tidak mendapatkan pujian yang ia harapkan, bisa terjebak dalam amal yang tak tulus. Ia beribadah, tapi tujuannya bukan karena Allah, melainkan demi bersaing dan menunjukkan bahwa dirinya lebih hebat dari yang lain. Bahkan dalam hadis riwayat Bukhari,